Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, kita bisa langsung saja mulai. Nanti Bapak Ibu bisa akan dibersamai oleh Bu Misbah dan kemudian Bapak Ibu sharing tentang artikelnya. Jangan jangan sungkan, jangan takut. Kita akan belajar bersama di sini. Gitu. Oke, terima kasih Bu Misbah. Bisa kita mulai sekarang, Nggih? Boleh, Mas. Baik. Oke, kalau begitu waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bu Misbah untuk memulai sesi ke-8 dalam webinar analisis bibliometrik kali ini. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Wildan, atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, Bapak Ibu. Ya, di sini sudah ada Bapak Enriza, Bu Fafi, Bu Tuti, Pak Ari, Pak Padlu, Bu Nazaina, dan juga Bu Eti. Ya, langsung saja Bapak Ibu, karena malam ini adalah sesi presentasi sebenarnya ya Mas Wildan ya. Nah, Iya. silakan Bapak Ibu yang sudah memiliki draft manuskripnya ya terkait dengan bibliometrik analisis bisa langsung di share screen ya agar bisa kita komentari. Syukur-syukur apabila ada yang bisa submit ya pada malam hari ini begitu. Oke, Oke. langsung saja Bapak Ibu yang berkenan untuk share screen ya untuk menyampaikan progres manuskripnya dipersilahkan. Boleh, Bu. Iya, silahkan Pak Padlun. Baik, terima kasih Bu Misbah. Saya coba share screen hasil yang saya kerjakan. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin Bu Misbah dan Bapak Ibu semuanya, saya menampilkan hasil artikel yang sudah saya buat. Sesuai saran dari Bu Misbah pertemuan sebelumnya, saya fokuskan untuk bibliometrik. Jadi yang SLR-nya mungkin saya kesampingkan dulu. Nah, jadi di sini Bu ini masih dalam bahasa Indonesia. Saya sudah mengarahkan judulnya eh, ke Building Trust in Education AI. Nah, di sini di segi pendahuluan saya sudah menjelaskan di sini terkait dengan perkembangan kecerdasan buatan dalam 1 dekade terakhir. Kemudian eh, di sini saya juga eh, sudah mengutip dari berbagai sumber dan ini sudah saya koneksikan dengan Zotero. Nah, di bagian pendahuluan ini ada juga paragraf pertama terkait dengan pentingnya AI, kemudian paragraf kedua, paragraf pertama itu terkait dengan perkembangan AI, sedangkan yang paragraf kedua itu saya menjelaskan pentingnya eh, penggunaan AI ini dalam integrasi aktivitas pembelajaran dan pengajaran. Kemudian yang ketiga saya terkait dengan hampir dengan judul terkait dengan trust kepercayaan yang digunakan dalam penggunaan AI. Dan di sini Bu Misbah, saya mengajukan RQ-nya itu ada 3. Eh, Pertama itu bagaimana tren publikasi penulis ya, institusi, negara dan sumber yang paling produktif dan berpengaruh dalam penelitian explainable artificial AI ini. Kemudian yang kedua, bagaimana struktur sosial dan intelektual bidang penelitian berdasarkan analisis co-authorship, citation dan bibliographic coupling. Dan yang ketiga, bagaimana struktur tematik bidang penelitian ini, tema-tema yang sedang berkembang serta bagaimana ke depannya nanti gitu. Nah, jadi eh, ada 3 RQ. Ini desain metode penelitiannya eh, di sini eh, menggunakan pendekatan bibliometrik eh, sesuai dengan arahan kemarin. Jadi ini menceritakan eh, eh, desainnya. Kemudian sumber data tentu dari data Scopus dan untuk pencariannya saya eh, ini 22 Juni baru saya kerjakan terkait dengan yang ini Bu Misbah. Query-nya
sudah saya buat ini dan hasilnya mendapatkan 1.863 dokumen. Eh, saya tetap menggunakan eh, Prisma, mungkin nggak apa-apa Bu ya kalau tetap pakai Prisma Bu ya. Nah, jadi di sini saya pisahkan relevansi topik terkait dengan inklusi dan eksklusinya, kemudian rentan waktunya, oh ini belum saya masukkan. Eh, Kemudian bahasa Inggris dan akses metadatanya. Nah, kira-kira dari 1.800 tadi dapat artikel itu kalau dilihat dari Prismanya, eh, karena mengambil artikel saja itu eh, dari 1.863 itu dikeluarkan 1.997 ya. Jadi yang dipakai itu 666. Itu hanya artikel saja. Nah, jadi dari 666 ini saya keluarkan 14 karena itu bahasa Cina dan bahasa Spanyol dan dapatlah 652. Nah, kemudian saya lihat bahwa 652 ini nih, ada sebagian yang saya filter untuk open access. Jadi hanya dapat 472 yang open access. Ini tidak open access 182. Nah, kemudian ini teknik penelitiannya, eh, ada analisis co-authorship, co-citation, analisis bibliographic coupling, kemudian analisis concurrence kata kunci, tematik. Nah, kemudian tentu perangkatnya Force Viewer. Nah, hasilnya eh, yang pertama sebanyak terkait dengan tren dulu 472 artikel jurnal akses yang terbuka atau open access. Maka eh, untuk tahunnya saya ambil screenshot ya dari Scopus Bu Misbah. Itu di sini dilihat mulai 2019 sampai 2026, artinya ada peningkatan. Kemudian kalau penulis paling produktif dan berpengaruh itu setelah saya kategorikan itu Rico Juan JR, itu afiliasinya di Universitas of Valencia, negara Spanyol, itu 5 dokumen yang menulis terkait tentang ini. Jadi ini ada 1 sampai 10 seperti top 10 yang Bu Misbah contohkan. Eh, Kemudian terkait dengan institusi paling produktif itu tentu afiliasi. Nah, ini juga saya sudah mengecek atau secara manual bahwa yang afiliasi paling aktif itu dari negara Amerika ada eh, 3 institusi atau afiliasi. Kemudian di Spanyol ada 2, Finlandia ada 2, kemudian ada Bulgaria, Australia, dan Jepang satu-satu. Nah, ini institusi institusi paling produktif dalam penelitian terkait dengan eh, educational AI ini. Kemudian kalau negara, nah ini saya petakan negara berdasarkan data eh, file CSV, maka ditemukan bahwa eh, ada yang apa seperti Tiongkok yang tidak masuk dalam produktif, namun citasinya cukup tinggi. Nah, ini sampai 2080 dari hasil yang saya dapatkan melalui Fosviewer. Nah, jadi ini kira-kira gambarannya eh, terkait dengan jaringan kolaborasi antar negara. Ada United States 64 dokumen. Nah, cuman paling tinggi jumlah citasinya itu adalah Cina. Eh, Kemudian sumber publikasi, ini sumber jurnalnya. eh, Yang paling banyak itu jurnal IEEE Access, ya, penerbitnya IEEE, dan jumlah dokumennya ini 35 dan berurut sampai 10. Nah, jadi ini berdasarkan jurnal dan penerbit. Tapi ternyata banyak yang saya cek, banyak yang multidisciplinary Digitally Publishing Institute yang penerbitnya ternyata, walaupun beda-beda nama jurnalnya. Nah, kemudian saya lihat juga dokumen paling berpengaruh. Nah, yang paling banyak pengaruhnya itu adalah si penulis si Gosevic tahun 2022 itu citasinya sampai 703 untuk judul ini saja. Nah, kemudian menurun setelah si Gosevic itu ada Yang itu 68 dan turun sampai 10 top 10 dan terakhir ada 7 di Marin Diaz. Nah, kemudian eh ini sign mapping struktur sosial intelektual RQ2. Nah, ini terkait dengan co-authorship struktur sosial penelitian. Nah, ini eh, jaringan kolaborasi antar negara. Nah, ini bahwa adanya pendidikan memiliki karakter kolaboratif dan melibatkan berbagai negara dari berbagai kawasan dunia. Nah, ini hubungan antar
negara untuk co-authorship Ini networknya. nggak jalan ya, alah. Nah, Nggak eh, jalan. untuk klasternya didapatkan ada 10 klaster, Bu Misbah. Kan hitung warnanya dan lihat di Force Viewer juga ada 10 klaster. Matiin semua lah berarti. Ya. Kemudian analisis koesiannya ini merupakan gambaran hubungannya antar dokumen. Saya melihat ada hubungan antara si Harvey dan Berada, kemudian dengan Gesafik, di mana Berada ini yang sebagai penghubungnya. Gitu. Mungkin saya ceritakan di sini, Bu Misbah. Kemudian analisis bibliographic coupling. Nah, ini ada COA 2021. Penjelasannya di sini. Visualisasi COA dokumen yang paling dominan dan memiliki keterhubungan yang sangat kuat ya dengan berbagai publikasi lainnya. Jadi COA ini yang paling tinggi hubungannya dengan yang lain. Nah, nanti kalau bisa mohon direvisi di review juga Bu Misbah kalau ada salah. Kemudian yang RK3 terkait dengan analisis occurrence kata kunci. Nah, ini didapatkan bahwa keywordnya yang paling banyak itu adalah kalau nggak salah explainable, artificial intelligence, ya, kemudian explainable AI, machine learning, dan artificial intelligence in education. Nah, itu klaster pertama warna merah, kemudian klaster kedua warna hijau, ketiga kuning, nah, dan empat. Nah, jadi secara keseluruhan menunjukkan bahwa bidang ini dibangun oleh tiga pilar utama. Pertama itu explainability dan interpretability, kedua learning analytic dan predictive modeling, dan yang ketiga trustworthy dan responsible AI dalam pendidikan. Nah, kemudian ini overlay-nya, saya lihat juga ada perlu overlay-nya. Nah, terkait dengan penelitian yang terbaru. Nah, ini hasil visualisasinya terkait dengan tema-tema penelitian didominasi oleh kata kunci seperti AI. Nah, ini yang terbaru itu tentu yang kuning ya. Nah, seperti shape, lime, explainable. Nah, ini yang kata kunci yang baru dan sedang berkembang. Nah, sedangkan eh, kemudian eh, saya juga melihat keterkaitan antara explainability dan trust. Nah, ini cuman cerita saja Bu Misbah antara dua tadi. Nah, terakhir gap antara analisis yang dua tadi, tema-tema tadi. Jadi eh, bahwa dengan kepadatan tertinggi berpusat pada yang ini yang warna kuning, ya tentu eh, apa ya sudah banyak dibahas. Nah, yang kurang itu tentu yang tidak yang warnanya agak eh, tidak terlalu kuning. Nah, itu mungkin yang gap yang bisa dikembangkan nanti. Kemudian ini pembahasannya, tren publikasinya mungkin menceritakan tadi, kemudian hasilnya dan keterhubungan explainability tadi, implikasinya, keterbatasan penelitian dan arah penelitian mendatang ini juga saya bahas dari jabaran tadi. Nah, ini kesimpulan. eh Kira-kira seperti ini Bu Misbah, kemudian daftar pusaka. Nah, mungkin itu kalau eh, di abstrak mungkin tadi sudah dipaparkan juga. Intinya saya membuat dari eh, mengambil dari hasil, tujuan dan gap ya yang saya masukkan ke sini. Nah, dan kenalannya eh, yang mungkin saya temukan atau saya alami itu terkait dengan Ya. bahasanya Bu Misbah. Mungkin nanti minta sarannya, maksudnya mana tahu nanti direvisi Ya. itu merubah ke bahasa Inggris. Nah, mungkin saya belum paham bagaimana cara merubahnya ke bahasa Inggris. Mungkin itu saja dari saya Bu Misbah. Mungkin saya minta masukan dan sarannya. Terima kasih. Atau boleh saya kirim filenya juga nggak apa-apa Bu untuk dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Padlul nih mah manuskripnya 90% lah ya sudah siap untuk disubmit. Nah, tapi mohon izin coba izin di bagian pendahuluan Pak bisa ditunjukkan. Siap, siap Bu.
Ya, Bu. Nah, itu di bagian mana yang menyebutkan gap-nya gitu ya. Apa sih bedanya penelitian yang Bapak lakukan ini dengan yang sudah ada? Gimana tadi? Di Oke, yang ini ya di ah, paragraf yang iya, ini ya, iya, meskipun paragraf ini. Meskipun ini. Nah, hmm, oke. Nah, kemudian yang berikutnya yang saya soroti itu adalah di bagian hasil tadi ya, Pak. ya, Nah, terutama di bagian co-occurrence, bagian network visualization ya. ya, Coba yang co-occurrence, yang di bawah Pak, co-occurrence. mana tadi? Bentar, Bu. Nah, yang ini ya. Ya, Nah, coba diperbesar Pak gambarnya itu. Nah, ini izin. Bapak ada menggunakan thesaurus kah? wah, ini yang kelewat, Bu. Heeh. Nah, kenapa itu yang saya tanyakan gitu ya? Karena Ya, ini jelas terlihat ya Pak ya. ya, Itu kan di bawah ada explainable AI, terus yang berwarna ungu di atasnya sedikit itu ada explainable artificial intelligence gitu ya. ya. Nah, ini kan padahal dua ini hal yang sama kan begitu. Dan Oke, ini tadi kan beberapa ada disampaikan ya di bagian penjelasan. Nah, ya, ini nanti akan menjadi apa ya catatan editor. Oh, kenapa nih? Padahal dua kata kunci ini maknanya sama. Nah, kenapa mereka dipisah? Nah, itu yang jadi pertanyaan besar. Apalagi dua-duanya ini kan bulatannya juga besar ya, Pak ya. Nah, ya. mungkin nanti ketika ini di merger gitu ya menggunakan kemarin thesaurus itu, nah akan muncul satu kata kunci saja dan bahkan akan lebih besar dari yang ada ini ya karena gabungan ya dari dua Oh, bulatan besar iya ini. benar, Nah, benar, Bu. mungkin itu saja yang ini Pak. Nah, sama ini ketika lihat selain dua itu Pak ya. Nah, saya ambil pulpen bentar. Nah, itu di bagian warna merah juga ada explainable artificial, Pak. Ya, Nah, nih ya yang saya coret nih. Nah, ini ya, terlihat yang saya coret. Nah, ini juga explainable artificial intelligence. ya. Nah, itu. Jadi ini satu, kemudian ini dua, kemudian tiga. Nah, ini silahkan nanti digabung jadi satu. Nah, kemudian yang berikutnya, ini ada AI in education, ini di bawah. Nah, ini AI in education, kemudian ini ada AI in edu ya. Ini kan sebenarnya AI in education juga. Nah, ini sama, Ya, dua ini juga bisa di merger ya. Nah, ini satu, dua, ini bisa di merger. Nah, terus yang ini nih juga nih, nah saya baru nemu. Nah, ini juga sama nih, ini explainable AI nih. Nah, jadi ada explainable AI itu satu 2 3 4 Pak. Nah, ini ya, kan kalau di merger makin besar bulatannya. Nah, jadi mungkin itu dibersihkan dulu datanya gitu ya. siap, Tapi kalau siap, Bu. secara umum apa yang Bapak sampaikan nih mah ini sudah sangat lengkap kalau menurut saya. Sangat berpeluang lah untuk kemudian nantinya bisa ini ya diterbitkan begitu. Mungkin sedikit ya Pak, mohon maaf ini Pak Padlul ya, jadinya harus membersihkan data dulu. Gak apa-apa, Bu. Namanya belajar, Bu. Nah, kemudian izin, kalau tadi terkait dengan tahun publikasi, itu kan ngambilnya screenshot dari scopus.com-nya. Ya, Nah, itu pernah saya komen ketika saya menjadi reviewer juga di Helion ya, untuk artikel ya, bibliografis. Nah, itu saya minta tuh untuk si penulis merevisi. Jadi buat ulang grafiknya gitu ya. ya,
sekira ada effortnya gitu loh si penulis ini. Oh, baik, Bu. Ah, Ya, aku Dan respon ibaratnya terus. kita usahakan dengan warna yang berbeda. Kan biasa default itu biru ya Pak ya. Nah ya. mungkin bisa diganti nanti dengan warna yang lain atau apa biar terlihat beda bahwa Oh, ini kita buat sendiri juga gitu. oh, oke, Bu. Tadi asumsinya mungkin karena yang real tadi kan mungkin tadi. Oke, Ya baik. itu ya Pak ya. Nah itu aja Pak catatan dari saya. Mangga disempurnakan. Nanti Baik. kalau misalnya terkait dengan translate ya Pak ya silahkan mau menggunakan DeepL. Kemudian nanti kan untuk pengecekan grammarnya menggunakan Grammarly itu dipersilahkan begitu. Oh, berarti di DeepL dulu gitu, Bu ya. Baru ke Grammarly, Bu ya. Masih lihat dana. Kalau sudah dirasa nih bahasanya cukup, enggak kalau mau di-submit langsung gitu ya. Atau bisa juga kan kalau mau pakai AI coba di cross check dulu bahasanya secara nuansa akademik bagaimana gitu ya. Apakah sudah terpenuhi? Nah, itu kan kita bisa juga minta bantuan itu ya. Gitu. Oke, Bu. Ah, Nah, sementara begitu Pak Padlu terima kasih banyak untuk progresnya yang luar biasa ya. ya, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Selamat untuk Pak Badlul. Berhasil finish. Sama-sama belajar, Pak. Oke, silahkan Bapak Ibu yang lain. Kalau ada yang mau share screen untuk progres artikelnya dipersilahkan. Apakah ada? Kalau belum, izin mungkin sedikit ya. Ini yang baru dibuat. Nah, ini saya karena bidangnya adalah pendidikan fisika ya, saya mau lihat bagaimana tren dari media pembelajaran fisika berbasis teknologi gitu ya. Nah, bibliometrik analisis berdasarkan Scopus database ya. Pokoknya ini mah judul tergantung Bapak Ibu ya, maunya bibliometriknya di depan silakan, mau bibliometriknya di belakang silakan, ataupun juga tidak menyebutkan juga tidak apa-apa. Itu. Nah, kemudian mungkin saya lebih menampilkan ke bagian hasil ya Bapak Ibu. Nah, untuk bagian pertanyaan penelitian, di sini saya rincikan Bapak Ibu ada 8 gitu ya. Berdasarkan tahun publikasi, kemudian berdasarkan source-nya, kemudian berdasarkan pada negaranya, penulis, berdasarkan jumlah dokumen dan jumlah citasi, kemudian berdasarkan tema klasternya gitu ya. Kemudian dilihat dari nanti periodnya ya, overlay visualization-nya sampai pada future research. Nah, ini yang kemarin pernah ditanyakan Ibu siapa saya lupa. Metodenya seperti apa? Misbah sederhana kah atau seperti apa? Nah, karena ini kan mau yang saya sasar adalah jurnal yang ibaratnya publisher ternama, otomatis juga ini harus kita rincikan gitu ya. Di sini ada research design-nya apa gitu ya, kemudian data source-nya dari mana, dari Scopus gitu ya. Nah, kata kuncinya, nah di sini Bapak Ibu untuk kata kunci ya, pokoknya kita usahakan ini adalah sinonim yang memungkinkan gitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, oh ada physics education, ada physics learning, ada physics teaching gitu ya, ada physics instruction, ada learning physics, ada teaching physics gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya adalah satu hal yang sama. Nah, kemudian untuk media pembelajarannya juga sama, learning media, instructional media, atau teaching media, educational media, digital media, multimedia, dan seterusnya. Pokoknya Bapak Ibu ya, terkait kata kunci ini bisa nanti kalau ada kata kunci yang serupa, silahkan dimasukkan begitu. Nah, kemudian ada inclusion kriterianya dan juga data screening. Nah, kemudian diekspor dalam bentuk CSV dan seterusnya. Nah, baru di akhir kalau saya buat ininya, nah ini kan bantuan AI ya, kalau yang ini kan. Kalau kita tidak bisa buat ya Bapak Ibu, mangga kita cantumkan data kita tadi,
Nah, minta untuk visualisasi grafisnya begitu ya, sehingga diperolehlah gambar seperti gambar satu ini. Nah, kemudian yang berikutnya, ini saya ambil 10 tahun terakhir. Nah, ini untuk publikasinya Bapak Ibu, secara mayoritas media berbasis teknologi ini kan meningkat di setiap tahunnya ya, kecuali ada di tahun 2021 agak turun ya. Nah, ini hasil pembahasan saya gabung. Nah, kemudian ini adalah top 10 jurnal ya, yang banyak mempublikasikan pada topik tersebut. Nah, kemudian nanti silahkan dibahas dengan mengaitkan referensi yang relevan. Kemudian ini negaranya ya, oh ternyata Indonesia yang paling banyak, begitu. Nah, kemudian yang berikutnya top 10 authors berdasarkan pada sitasi gitu ya. Nah, kemudian ada top 10 autorsnya berdasarkan jumlah dokumen. Nah, kalau dilihat dari jumlah dokumen, ini sangat mewakili. Jadi ya kenapa Indonesia itu letaknya nomor satu. Karena ini kan hampir sebagian besar namanya ini adalah nama orang Indonesia ya. Dan beberapa saya sangat kenal karena adalah kolega saya begitu. Itu. Nah, ini kemudian untuk analisis coherent. Nah, Bapak Ibu untuk analisis of coherent ini silahkan kalau mau dibahas per klaster ya. Oh, klaster pertama itu tentang apa gitu ya. Oh, klaster kedua tentang apa. Bisa Bapak Ibu ambil kata kunci yang itu memiliki frekuensi kemunculan yang besar gitu ya. Nah, ini kalau tidak salah saya lupa, ada 8 apa 9 ya klasternya. Nah, ada 8. Nah, silahkan dibahas satu persatu. Nah, kemudian saya bahas, karena kan kata kuncinya adalah media berbasis teknologi dalam pembelajaran fisika. Nah, maka saya ambil nih kursornya di Learning Physics ya. Nah, baru saya bahas secara spesifik. Kemudian juga saya taruh kursornya di Learning Media. Kemudian dilakukan juga pembahasan. Terus berikutnya menjawab pertanyaan penelitian nomor 7, dilihat dari overlay-nya. Nah, maka di sini di 2 tahun terakhir, 1 sampai 2 tahun terakhir ya. Oh, bahwa media pembelajaran berbasis teknologi itu banyak dikaitkan dengan apa gitu ya. Silahkan disampaikan seperti juga tadi punya Pak Padul. Nah, terakhir ini adalah future research-nya ya. Oh, media berbasis teknologi itu nanti ke depannya seperti apa nih yang berpeluang. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu bahas kesimpulan dan terakhir nanti adalah referensi kayak gitu. Intinya masalah visualisasi Bapak Ibu ya ini mah style kita masing-masing gitu ya. Mau apa gambar diagramnya ini warnanya sama untuk setiap batang silahkan. Kalau mau berbeda setiap batang juga silahkan. Ini pokoknya kreativitas dari Bapak Ibu. Yang penting setiap grafik usahakan selalu dibahas begitu ya. Maksudnya dikaitkan dengan referensi yang relevan begitu Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu dari saya ya, semoga bisa memberikan insight baru ataupun juga wawasan gitu ya ataupun motivasi untuk Bapak Ibu. Kalau misalnya tadi Pak Padul banyak gitu ya, oh saya juga 8. Oh Bu Misbah saya cuma ada 3 misalnya, itu tidak masalah ya Bapak Ibu. Yang penting kita berlatih bagaimana menyusun manuskrip ya. Nah, yang penting ketika misalnya, oh 3 pertanyaan penelitian Bapak Ibu mampu menyelesaikan dalam 8 kali pertemuan, nah berarti Bapak Ibu nanti bisa mengukur kemampuannya gitu ya. Oh, kalau mau nanti 4, 5, 6 pertanyaan penelitian, oh berarti saya perlu waktu berapa lama nih untuk menyelesaikan manuskripnya begitu. Jadi kita masing-masing disesuaikan gitu ya dengan kemampuan. Yang penting kita membiasakan dulu Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau sudah terbiasa silahkan kalau mau detail gitu ya, mau banyak pertanyaan penelitiannya juga silahkan. Yang penting kita coba dulu yang dasar. Nah, nanti bagaimana gitu ya hasilnya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Silahkan jika ada Bapak Ibu yang berkenan untuk melakukan share screen ya terhadap progres artikel yang sudah dibuat begitu Bapak Ibu, dipersilahkan. Mangga Bapak Ibu. Ada Pak Endriza, ada Bu Fafi, Bu Tuti, ya Bu Eti, Pak
Rainando, Bu Hartini, Bu Endang, Pak Gideon, Bu Lestari, Bu Mary, Bu Nazaina, Bu Retno, atau Bu Umut, silahkan jika ada yang mau share screen. Tidak masalah ya Bapak Ibu, kalau tidak selesai 100%, oh baru 50%, cuma metode sama hasil, itu tidak masalah Bapak Ibu, silahkan ditampilkan ya. Oh, baru metode sampai pembahasan, pendahuluannya belum, juga tidak apa-apa ya. Silahkan Bapak Ibu yang mau menampilkan, bisa langsung share screen. Apakah ada Bapak Ibu? Pak Endriza sudah sampai mana Bapak? Belum, Bu, masih acak-acakan. Belum bisa ditampilkan. Oke, baik. Tapi untuk visualisasi menggunakan post viewer-nya apakah sudah? Alhamdulillah itu udah, Bu. Yang Ah, belum itu yang flowchart yang Ibu bilang dari force yang AI itu tuh kira-kira gimana caranya itu? oh, itu mah ya, Bapak ini akan saja promnya kan misalnya nih singkatnya ya, Pak ya. Ya, Ibaratnya buatlah visualisasi berdasarkan visualisasi tahapan bibliometrik gitu ya. Atau step-step analisis bibliometrik menggunakan data berikut begitu. Nah, nanti silakan di copy paste deskripsi atau penjelasan metode yang Bapak lakukan yang bahwa dilakukan apa data ditambang pada tanggal berapa, kemudian menggunakan basis data Scopus dengan kata kunci adalah ini dan ini, sampai nanti pada visualisasinya menggunakan post viewer begitu. Nah, nanti kan akan dibantu gitu ya visualisasinya. Jadi Bapak copy pastekan saja secara deskripsinya seperti apa. oke. Coba-coba nanti. Kalau nanti Iya. kita nggak ada lagi, gimana itu? Kita mau latihan udah Ini selesai. masih ada WA group ya Pak ya, mangga mah kalau ada yang mau ditanyakan di WA group itu bisa disampaikan. Oh iya. Sip. Terima kasih, Oke, Misbah. oke, sama-sama Bapak. Kita udah Dan terakhir yang malam ini ya? betul Bapak, malam ini terakhir. Kok nggak terasa aja ya? Masya Allah, tidak terasa ya Pak. 8 pertemuan berarti sebenarnya setengah bulan ya Pak ya. 5 bulan ya. Oke. Bu, Ya ini Ibu masih kurang waktunya. Baru Bu Lestari masih sudah sampai mana Bu Lestari izin? ya kebetulan saya install ulang laptop Bu yang kemarin tuh hilang. Jadi mengulang lagi saya Bu. Oh iya, semoga dimudahkan, semoga masih semangat ya Bu Jadi Lestari mungkin nanti walaupun kalau ada kesempatan boleh masih ya berapa lama Bu itu di WA difasilitasi aman, bisa konsultasi Bu aman. di Tanyakan aja grup. nggak apa-apa itu mah. Selama apa WA grupnya tidak dihapus Ya mah makasih Bu. ditanyakan saja. Ya, Iya, selama grupnya masih ya Bu ya. ya betul. Oke, Oke. oke. Berikutnya Bu Tuti. Silakan Bu Tuti. Sudah sampai mana progresnya? Masih ngumpul-ngumpulin dulu, Bu. Ngumpulin Oke. data, ulang-ulang. Oke, baik. Bu, boleh tapi share screen-nya bukan yang udah belum siap. Nanti ada kendala sedikit. Yang kemarin Nah, itu Bu, mungkin bisa saya share dulu. oke, baik. Ini nggak masalah ya. Udah nampak Bu? Sudah, Ibu. Oke, silahkan dilanjutkan. Oh, belum nampak ya Bu ya? Ini udah di share screen. Sudah, Ibu. Silahkan dilanjutkan. Ya.
Silahkan Ibu, bisa dilanjutkan. Ini masalah di ininya ini. Aduh, yang kemarin juga. Oke, sudah tampil. Nah, kemudian apa Ibu kendalanya? eh Pada saat kita memasukkan ini Bu, apa namanya, kata-kata yang sama, nah itu error gitu loh Bu. Nah, coba kan dia akan menyebutkan nanti errornya pada baris keberapa katanya begitu. Oke, coba Oh diklik iya, next saja. Ibu klik ini next ya. saja. Ini kan sudah Oke, dipilih next. ya, silahkan lanjut. Nah ini, Nah, itu katanya yang error kan line 2. Coba dibuka file ininya txt-nya coba. berarti ini stop screen dulu. Nah, coba Ibu tampilkan file txt-nya ya, yang file yang di notepad-nya Ya itu. Bu, Oke. Nah, ini harus pasti Ibu, decision spasi making. decision space. Iya, di spasi. Nah, betul. Oke, itu juga sama, decision spasi making. Oke, coba disimpan Ibu, mohon izin. Coba di save, Ctrl S. Ya, Oke. Nah, coba kembali ke post viewer-nya Ibu, izin. berarti ini kita stop dulu ya Bu. Oke, nah atau begini, bolehlah. Yang enak itu apa share screen-nya semua jendela Ibu. Jadi ketika Ibu klik bagian tengah yang tulisannya share, nah Gitu. nanti Jadi muncul ini di pojok kiri atas tulisannya screen. Biar ibaratnya semua jendela Ibu mau buka buka apa aja itu terlihat begitu. Oke. Nah, ini klik OK dulu. Klik OK. Nah, coba diulang lagi titik 3-nya tadi coba diklik. Oke. Misalnya tadi yang ini ya, yang di bibliometrik. ya, Oke, G. oke, Nah, lanjut, next. next. Masih error. Oke, kita kembali. Atau ini Bu, dibuang dulu dong ininya. Saya mau lihat di tabel terakhir itu apa aja sih tulisannya yang sama. Nah, coba diklik OK dulu. Oh ya oke. Ya. Kemudian thesaurusnya bersihkan aja Bu, ini nggak usah dipilih apa-apa. Thesaurusnya di cancel aja. Nah, ini berarti ini delete aja Bu. Mungkin ini di blok. Nah, ini ya Ibu blok aja. Habis itu di delete gitu ya. Nah, coba di next. Oke, lanjut saja. Next lagi. Sebentar, sedikit ya kalau 12. Izin Bu, back aja Bu. Iya. Back. Back. Oke, back lagi. Ininya turunkan Ibu, izin jadi 3. Ini kan tulisannya 5 ya, ganti 3. Coba pakai tanda panah karena belum berubah tuh yang di bawah. Coba pakai tanda panah yang ke bawah ini. Oke. Ke bawah. Nah, pakai 2 boleh lah. Oke. Nah, kemudian next. Next ya Bu. Ya, next lagi. Oke, next lagi. Oke, sebentar kita. Nah, ini kan decision making-nya, decision pakai S. Making-nya juga Satu pakai lagi. S. Itu ya. Terus ke bawah lagi Bu, izin. Terus lagi, selain itu apakah ada lagi yang sama terus?
Oke. Nah, oke. Nah, Ibu kembali ke Oke. notepad, Ibu. Mohon izin. Ini dibuka aja, Ibu. Ibu, ini kan tidak share semua jendela, berarti stop share lagi. Share yang notepad. Nah, nih, oke. Oke, sebentar, Bu. Tadi itu decision-nya pakai S, terus making-nya pakai S tadi yang di tabel tadi ya. Ya, Bu. Terus izin, dari satu kata kunci ke kata kunci yang berikutnya ini, apakah ada apakah menggunakan spasi, apakah menggunakan menekan tab pada Iya. keyboard. Itu coba Menggunakan tab, Bu, atau kita ulang aja gimana ya, Bu? Supaya boleh diulang saja. Oke, diulang ini saja, saya Bu. hapus saja ya. Ya. Berarti dari Coba dari awal, Bu, dari decision making-nya. Takutnya saya dari making ke decision ini ada something. Coba, ya. ini step. Oke, tab. Oke. Coba pastikan sesudah ini coba Ibu blok ada nggak takutnya sesudah ini ada spasi. Coba Ibu blok atau Ibu klik delete atau back. Coba delete coba. Klik delete ya, Bu? Ada nggak? Aman kah? Aman. Oke, coba simpan dengan nama berbeda Ibu. Kalau ini kan namanya Thinking Skill ESD ya, coba simpan dalam bentuk nama lain juga. Karena kan nih Thinking Skill ESD-nya ini ada 2 nih kan nih, di tab 1 sama tab 2 nih. Oke, save as. Oke, silahkan disimpan dengan nama yang lain boleh. Sesuai dengan ini aja kata kunci Ibu. Ibu tentang apa ininya? Oke. Kita kembali ke post viewer-nya Ibu. Bismillah. Semoga mau ini ya lancar. Coba di stop share lagi, kemudian share ulang yang post viewer-nya Ibu. Kita back lagi. Oke, silakan diklik titik 3-nya. Oke. Next. Alhamdulillah aman ya. Izin Bu, back dulu karena tadi jumlahnya sedikit, kita turunkan jadi 2 ya Bu ya. 5-nya ganti dengan 2 tapi pakai tanda panah saja. Oke. Next lagi. Next. Baru finish. Yes. Allah. Oke. Banyak ya. Tuh. Karena tadi Bu, 2. terlalu sedikit Ibu ya itunya. Betul. Kalau awal tadi kan Ibu pilihnya 5 ya. Kalau 5 kan tampilan kata kuncinya nanti sedikit. Kalau tadi kan pilihnya kita 2, makanya tampilan kata kuncinya ya banyak begitu ya Bu ya. Oke. Nah, sudah Bu. Oke, Bu. Jadi saya belum lanjut ini Bu, masih terhambat di sini makanya. Tapi Oke, Bu. sudah Terima kasih Bu Misbah. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Oke.
Ya, silahkan Bapak Ibu yang lain, ada yang mau share screen lagi kah? Atau ada kendala atau mau menyampaikan progres, dipersilahkan. Kalau nggak ada, saya tampilkan teta urus saya tadi, Bu. Oh iya, silahkan Pak. Izin, Bu. Saya udah merubah tadi, Bu, teta urusnya. Nah, ini jadinya, Bu. Ini Bapak pakai berapa? Apa Apa terlalu sih? banyak ya, Bu, ya? Coba coba saya lihat create lagi Pak, ulang izin. Oke. Ini all keyword kan, Bu? Betul. Nah, Nah, betul betul. Nah, next lagi. ini masukkan teta urusnya sudah. Ini Nah, dikurangi, Bu. itunya naikkan, bukan dinaikkan Pak. Itu terlalu banyak tuh ya. Oh, Coba 10 Pak, 10 coba. oke. Ah, 12, 12. Saya ini nawar ya. Nah, ada off. Ah, coba next Pak. Next lagi. Iya. Oke, finish. Nah, itu mau 12 boleh, atau nanti mau 10 boleh. Kalau yang Dia, pertama tadi itu agak numpuk dia ya, ya. karena tadi Oh, 200 berarti berapa. makin makin kecil itu makin numpuk itu, Bu, ya? Oke. Oh, iya. Oke. Berarti ini udah benar kan untuk teta urusnya kan, Bu? Hai, sebentar Pak. Nih, coba kita lihatnya. Ini pas Ya, kebetulan aja ya. Coba ya. yang warna biru di bawah itu, Pak. Oh, iya, ya. Nah, ini kan ada language model sama models. Ya. Iya, Nah, pokoknya nanti ketika kita rubah ya. tadi mau mau berapa? 10 ya, mau Ya, 5, mau 12. Kan tadi ada versi yang tabel itu ya. Nah, nanti ya. silakan di cross check lagi di tabel itu. Siapa tahu kata kunci yang sebelumnya belum muncul, ternyata dia ada yang muncul kan gitu. Nah, Ya. nanti di screening lagi di sana. Begitu. Oke, Bu. Secara ini sih itu yang saya lihat ya Pak, yang sama. Gitu. Oke, begitu sementara Pak. Yang Oke. terlihat jelas nih ya. Oke, makasih, Bu. Ini baru dicek. Sama-sama. Oke. Semangat betul nih ya Pak Pandu, langsung diperbaiki. Ya, Bu. Oke. Mangga Bapak Ibu, apakah ada lagi? Kalau tidak ada, saya kembalikan nih ke Mas Wildan. Halo Bu, Mas Wildan. materinya yang tadi bisa di-share nggih? Materi yang mana ya Bu? Yang klaster-klaster itu apa ya tadi jelasinnya? Saya mohon maaf agak terlambat tadi joinnya. Oh, tadi itu anu Penjelasan Bu. masing-masing klaster. Oh, itu manuskrip saya dan itu belum publish, jadi belum bisa saya share screen. Gitu. Oh iya, baik, baik, baik. Itu Terima anu Bu, kasih. apa bukan ini sama-sama Ibu. Itu tadi materi ya Bu ya. Apa bukan Hmm. materi tapi draft manuskrip begitu dan karena Oh, belum iya. publish ya. Nah, itu jadi mohon maaf tidak saya share untuk di WA group. Iya. Tapi kalau sudah ada juga saya infokan Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Misbah. Sama-sama Bu Umu. Oke, saya kembalikan ke Mas Wildan, silahkan. Masih di mute Mas Wildan. Baik, terima kasih Bu Misbah. Nah, oke, Bapak Ibu semuanya. Tadi Pak Fadlul nih sangat luar biasa, sudah hampir selesai, mungkin tinggal sedikit lagi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan lagi untuk penulisan artikel bibliometriknya. Jadi Bapak Ibu harus tuntaskan apa yang sudah Bapak Ibu mulai. Jadi nantinya jangan sampai terhenti setelah sesi webinar kali ini. Jadi Bapak Ibu lanjutkan, kemudian nanti kita bisa diskusi kembali, kalau ada yang ditanyakan bisa disampaikan ke dalam WA group gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya. 8 sesi ini sangat luar biasa dan aktif ya. Bapak Ibu juga sangat antusias mengikutinya. Kemudian semoga nanti Bapak Ibu tidak ada kendala dalam penyusunan artikelnya, tetap lancar dan semoga
akan segera publish ke Scopus gitu. Oke, mungkin kita akhiri untuk sesi kali ini, Bapak Ibu. Mohon maaf dari kami kalau ada salah-salah kata ataupun kekurangan dalam kami melayani Bapak Ibu selama 8 sesi kali ini. Kemudian terima kasih juga sudah mempertanyakan kepada Rumah Scopus untuk bergabung nanti Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti produk-produk yang lainnya dari kami gitu. Dan kami juga ada sharing session diadakan setiap minggu dan setiap Kamis. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan untuk terus bergabung dengan Rumah Scopus. Oke, terima kasih Bu Misbah yang telah membersamai kita semua 8 sesi kali ini. Dan Bapak Ibu Sip, Mas semuanya terima Wildan. kasih banyak. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung sesi webinar analisis bibliometrik. Dikit, Mas Wildan. Ya, Bapak. Kita bisa dapat sertifikat nggak, Mas Wildan, dari pelatihan ini? Bisa, nanti sertifikatnya akan kita kirimkan paling lambat 2 hari ke depan. Oke, oke, sip. Oke, Terima kasih. Bapak Ibu, saya ingin meminta sedikit testimoni ataupun kritik dan saran kepada kami yang nantinya Bapak Ibu itu bisa kita manfaatkan atau kita gunakan untuk terus berkembang dan memperbaiki pelayanan terhadap Bapak Ibu semua yang bergabung di Rumah Scopus. Dari Bapak Ibu, adakah yang mau menjadi sukarelawan untuk menyampaikan kritik dan sarannya ataupun testimoni? Pak Fadlul lah, atau Pak Ibu. Fadrul, oke Bapak. Pak Fadrul mungkin bisa menyampaikan ini ataupun kiat-kiatnya untuk menjadikan pemantik semangat rekan-rekan yang lain, Pak Fadrul. Baik, saya sebenarnya bukan mewakili teman-teman Bapak Ibu ya, cuman menyampaikan undang-undang saja mungkin. Izin Bapak Ibu semuanya, Mas Wildan, Bu Misbah, Oke. dan tentu senior-senior di sini ya, seperti Bu ya Lestari kan sudah mungkin sudah eh, mengulang katanya tadi kan sudah belajar-belajar terus gitu. Jadi kalau dari saya memang dari awal mengikuti kelas ini memang diajarkan step by step ya tahap bertahapan, kemudian tentu dengan jelas dan detail juga. Nah, eh, tentunya kalau dari Rumah Scopus, saya pribadi melihat sangat luar biasa membimbing ya. Tentunya kalau dari kami ini kurangnya di waktunya Mas Wildan. Kalau pengennya agak lama dikit gitu kan, Oke. mungkin bisa menampilkan hasil proyek teman-teman semuanya gitu, biar tahu sampai di mana. Cuman kalau dari segi pemaparan materi sudah luar biasa sekali. Nah, mungkin kalau untuk saran, eh, mungkin untuk tambahan penggunaan AI mungkin ke depannya, Mas Wildan, seperti izin Bu Misbah, Mas Wildan, kalau seperti Taurus tadi kan ditanya Mas Wildan kok cepat sekali ngerjakannya. Itu sebenarnya saya coba kalau di AI saya coba masukkan itu langsung keluar Taurusnya gitu. Sebenarnya kita nggak usah ketik satu-satu, kita tinggal masukkan key kita, kemudian kita masukkan situ dikeluar itu langsung yang mana yang ini akan dihapus. Tapi Oke. tetap kita cek secara manual gitu. Jadi maksud saya itu tetap dikolaborasi dengan AI biar cepat dalam penulisan artikel. Dan ini pun jujur saja saya menggunakan beberapa AI, ChatGPT juga untuk eh, menyelesaikan ini gitu. Karena kita tidak mungkin terlepas dari itu ya. Karena tool ya kita anggap itu tool, tentu kita juga tetap berpikir atau menuangkan ide-ide kita dalam penulisan. Nah, mungkin itu saja mungkin dari saya dan tentu Bapak Ibu semua saya juga masih belajar. Makanya saya semangat. Tadi saya lihat riwayatnya Bu Misbah itu beliau LPDP, maka saya juga junior beliau ini. Baru semester masuk semester 3 nih Bu. Jadi makanya memang kalau sekarang alhamdulillah saya sudah secara ini sudah masuk di Q2 under review sekarang, cuman itu SLR Bu. Maka kelemahan saya itu di menulis yang bahasa Inggris tadi. Jadi sejujur aja ya, saya bahasa Inggris itu saya minta orang mentranslate Bu. Itu saya bayar gitu untuk misalnya. Makanya saya pengen belajar bagaimana mentranslate yang benar gitu. Dan itu pun saya dapatkan ya belajar dari sharing juga. Saya lihat dari YouTube di Rumah Scopus gitu kan juga ada. Makanya saya ingin masuk. Mungkin ke depannya ada sesi lain seperti meta analisis mungkin saya juga akan ikut kelasnya mungkin Mas Wildan. Kalau diajarkan seperti ini tentu terbimbing lah dengan baik itu. Kadang kalau yang lain saya pernah juga ikut yang lain, tapi apa kayak meloncat-meloncat, jadi
nggak paham untuk sampai mana yang proyek kita. Mungkin itu dari saya pribadi. Mungkin nanti ada silakan tambahan dari senior-senior kita nih, Pak Enrizal Caniago ini. Ya, dan alhamdulillah juga masih memfasilitasi nanti di grup WA. Bisa sharing-sharing lagi Bu Misbah. Bu Misbah ada di dalam Bu ya grupnya kan Bu? Nah, dan Mas Wildan mungkin kalau ada eh, apa kendala-kendala teman-teman termasuk saya sendiri mungkin bisa kita sharing gitu. Mungkin itu aja Pak Mas Wildan. Terima kasih. Udah nggak terasa udah 8 pertemuan nih habis ini. Iya. Cepat sekali waktu. Cuman kalau bisa durasinya ditambahkan. Iya. Makasih Mas Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Fadlul. Nah, ini cukup bagus ya. Kita mengkolaborasikan tentang adanya AI. Ini saat memang kita tidak bisa pungkiri itu bisa membantu dan mempercepat karena itu menjadi tools yang tidak bisa dilepaskan dari proses penulisan gitu. Tapi tetap nanti kita harus cross check secara manual gitu. Benar Pak Fadlul. Oke, dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan testimoninya ataupun kritik dan sarannya kepada kami? Oke, mungkin saya rasa cukup, G. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk pertemuannya, sangat luar biasa, dan jangan sungkan Bapak Ibu tanyakan apapun kendala yang Bapak Ibu temui. Tuh, semoga kita ke depannya bisa terus sukses untuk Bapak Ibu juga bisa menyelesaikan ataupun mempublish artikelnya. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih wabarakatuh. Bu Misbah. Terima Terima kasih kasih ya Bu Bu Misbah, Misbah, Pak Mas Terima kasih. Wildan, Mas Oke, sama-sama Wildan. teman Bapak Ibu. semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sama. Misbah, terima kasih Mas Sama-sama. Wildan. Oke, Iya. sehat selalu Bapak Oh, Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Fadlul, mohon maaf tadi saya lupa ya Nanti kalau yang izin masalah, untuk konsultasi ya Bu Misbah. silakan. Kalau untuk masalah Ya, bahasa kalau Inggris tadi, artikelnya sudah selesai, saya kirim ke Bu Misbah. mangga. Kalau yang masalah bahasa Inggris tadi kan kita bisa pakai apa? DeepL gitu ya, Pak bisa pakai Grammarly atau kalau misalnya mau yang berbayar, Pak, Bapak bisa pakai Enago gitu ya. Enago itu nanti biayanya dia tergantung dari jumlah kata ya. Nanti Nanti kredit kalau juga Bu dia ya. nanti Kredit. kalau misalnya 3.000 kata nanti harganya akan beda dan juga pengerjaannya tergantung berapa hari. Kalau misalnya Bapak pas, maksudnya mau pengen yang fast track gitu ya, 1 hari selesai, nah itu pasti biayanya akan lebih 2 kali lipatnya, ibaratnya kan begitu dibandingkan Oke. misalnya yang reguler 7 hari. Di Hmm. sana fasilitas layanannya juga semuanya tertera di website Pak, jadi tinggal dipilih berapa harinya, berapa jumlah katanya, nanti langsung keluar itu biayanya berapa sebelum kita submit itu ada. Oke. Bukan Anago Bu. ambasador, bukan ya Pak. Promosi Bu. Apa namanya tadi Bu? Anago. Enago. Enago. Enago Bu. Ya, Enago. Enago. Mangga nanti kalau mau dilihat ya. Oke, makasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Nggih, mari Bapak Ibu, mari Mas Wildan, terima kasih. Sama-sama Bapak Ibu, saya izin end meet.